Semakin kita ditekan, kita harus bisa akan membuat lonjakan lebih tinggi sebenarnya. Niko menjadi pemicu. Melawak Niko tidak aja pintar, tapi harus cerdas di sana. Oke, memenuhi permintaan ini banyak yang nonton ya, katanya belum lengkap kalau berbicara Slokon Thomas, kalau nggak ada Sengap, ada Dedi, kuang ben besok konen ibarat kok makan konen misi minuman gitu, bisa celekutan. Kita tampilkan sekarang adalah, kalau saya manggilnya nggak enak ini karena lebih senior, beli gede Rudite SSN MSI alias Sokil. Itu beli ya, Om Swastiastu. Swastiastu, Dia manggilnya enaknya nih beli gede, kan nggak mungkin manggil Sokil yang ada. Dia beli gede aja boleh ya? Boleh, Pak. Nah, karena saya yakin pasti lebih senior gitu. Beli gede sebetulnya asli dari mana beli? Oh, kalau Tiang lahirnya di Desa Gulingan, Kabupaten Badung. Dari Badung aslinya. Di Badung ya, desanya Tiang Gulingan. Berarti banyak babi guling. Kalau disebutkan seperti itu, ya karena ada beberapa mitos daripada desa kami menyebutkan seperti itu. Tapi sih itu salah satu sejarah bagaimana ada sejarah yang menyatakan bahwa Gulingan itu tempat pegulingan. Pegulingan. Ya, tempat peristirahat daripada ide Puranda Sakti yang datang. Kan diberi nama Gulingan. Ya, disebutkan. Yang dulunya disebutkan pegulingan, disebut Gulingan secara sekarang disebut. Tapi dari kecil memang sudah tertarik dunia seni gitu? Kalau disebutkan seperti itu, orang tua Tiang adalah salah satu pelaku seni. Bapak juga pengrajin kenang, ibu juga penari legong. Berarti tiap hari menepuin seni kan gitu? Ya, hampir mungkin saat yang dibuat mungkin sudah ada hal-hal. Waktu dibuat tuh sudah diiringi seni Ya, gitu ya? karena lingkungan di rumah juga seperti yang bilang bahwa ayah adalah seorang pemain kenang juga di desa, juga pembuat kenang seperti itu. Mungkin lingkungan itu juga bentuk, dan kakek Tiang juga seorang penari jauh juga dulu. Berarti ibaratnya dan cara pepatah nang orang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Iya, kecuali Pleben Kedis nih gitu. Ulung Pleben Kedis, konen tekan bom lain. Pleben Kedis nih Pak. Tapi memang bukan orang tua yang mempengaruhi itu beliau, misalnya nyenan harus meneruskan orang tua sih ada ketulisnya. Kalau disebutkan seperti itu kita paham ada bakat kan sebenarnya. Ada juga faktor keturunan. Nah, mungkin karena gennya juga seorang ayah yang betul-betul juga pemain kendang dan lingkungan yang membentuk dia terjun di dunia seni ini sebenarnya. Artinya karena memang dasar mulai niat pendidik gitu. Ya, senang. Ya, kalau dulu pun di desa Tiang sangat sulit dan melihat gamelan. Dan setiap orang main gamelan pun ingin ikut main, meskipun saat niko sebenarnya sangat dilarang atau mungkin disebutkan sangat dijaga sekali gamelan niko sampai dimarah. Sudah ditulis gitu. Ya, ada bolehnya ada sembarangan kita seperti itu karena mahalnya mungkin daripada gamelan tersebut. Tetapi karena seorang bapak yang senang juga bergelut di dunia seko ya. Seko dia memiliki beberapa instrumen-instrumen di rumah yang bisa mainkan sendiri. Ya khususnya instrumen kenang sebenarnya. Berarti Uli Cenik memang instrumen yang pertama kenang gitu beliau. Karena bapak adalah pembuat kenang beliau. Tapi kemudian berkembang sampai besar, tetap fokus di kenang atau mulai beralih nyoba nilai nenun? Nah setelah niko, kalau yang sebutkan perjalanannya, bapak yang salah satu pemain kenang di situ Sekel. Lalu di Banjartian. Ya, Banjartian saat niko sangat semangat sekali. Membuat gamelan, kalaupun tidak salah yang sebutkan tahunnya niko tahun 87 niko. Mulai dibuat gamelan dengan semangat gotong royong. Akhirnya Tiang saat niko masih kecil Pak. Dan juga sangat sulit sekali untuk masuk ke sekolah tersebut karena di sana sudah ada pilihan. Tapi saking nakalnya dan keinginannya sering menyelinap sebelum atau sesudah nak latihan masuk ke dalam mencoba apa lagu-lagu yang dimainkan. Salah satu guru yang Yanike Wayan Rembige. Beliau juga ada almarhum dari Banjarsayan. Dia yang mengajarkan tabu-tabu di Banjartiang. Nah, dari situ masuk di sana dulu awalnya. Berarti awalnya belajar tuh gamelan tuh karena menulis kan, terus nyoba-nyoba ngemaling-ngemaling gitu. Iya, bisa disebutkan seperti Niko karena Prapida keinginan dan mencoba yang dubun kan ada gamelan besi mana Pak, kalau sudah Niko di Banjar bisa membuat gamelan kerawang
Dan banyak instrumen yang kita lihat. Nah, ingin mencoba di sana dan mempraktekkan beberapa teknik-teknik yang diberikan meskipun dalam bentuk otodidak mendengar daripada pengalaman lagu yang dimainkan malamnya Niko. Otomatis berarti karena demen seni itu otomatis cita-cita mulai dari seniman apa Ken? Nggih. Nah, dari sana Titiang dulu sih dari SD punya cita-cita menjadi dokter Pak sebenarnya. Ya, seperti Bapak mengatakan menggantungkan cita-cita di atas langit kan seperti itu, seperti itu keinginannya. Karena mungkin dari ke masuk SMP, nah SMP di sana mulai ada mindset untuk belajar ke seni. Karena waktu Niko salah satu guru Tiang, mudah-mudahan beliau sehat sekarang, Bapak Jelantik namanya dari Belah Batu, yang membimbing Tiang dalam sebuah grup Janger dulu Niko Pak, yang biasanya dibuat dalam konteksnya Niko pramuka. Betul. Nah di sana lah Niko mulai mendapat bimbingan lebih spesifik, belajar memahami Niko. Nah di sana yang mengenal dulu disebutkan kokar dulu. Ya, nah, tapi SMK 5 ya, juga. yang dulu ya, makin disebutkan 5. SMK 5. Jadi dulu disebutkan SMKI SMKI negeri SMA 5 ya. Ya, dari sana mulai ada niat saya ingin sekolah di sana. Artinya untuk memperdalam daripada ilmu megambalnya nih gitu. Akhirnya ngusap aja dokter kan. Ya, jauh darinya. Ternyata setelah seperti itu hal yang kita diinginkan akhirnya dan ini dokter gamelan Pak. Dokter kenang dokter gitu. Kenang itu tadi. Tapi emang spesialis kenang apa waktu masuk tuh mulai nyoba gamelan dan Nah, mungkin menjadi suatu pengalaman yang di SD nih kok. Termasuk murid yang memang dipilih. Zaman dulu nih kok wenten namanya pelajar teladan. ya. Pemilihan pelajar teladan salah satunya nih kok yang dipilih. Nah, dalam kategori nih kok ada testingnya di sana, ada bentuk kesenian. Nah, Tiang mainkanlah kenang pada waktu Niko kelas 5 SD dia. Akhirnya terpilih. Ya, pilih di sana, termasuk nominasi di sana. Dari sana dilihat mungkin bakat Tiang untuk bisa memainkan instrumen kenang tersebut. Gitu. Ada waktu jenis, saya bahas lenak waktu jenis sokir tuh nakal apa sih? Oh, luar biasa Pak. Kenakalan yang kan contohnya. Iya, mungkin kalau disebutkan nakal. Karena Lenak nulis cara jadi gaya di panggung, karakter itu asalnya jahil. Kalau disebutkan seperti itu tidak mungkin Pak. Kalau nakalnya Tiang lebih senang mengorganize teman dan kadang-kadang membuat suatu mainan. Zaman Tiang Niko sangat langka sekali mainan. Bahkan dia buat barong-barongan. Berarti nakal yang positif. Iya, mungkin ya disebutkan seperti itu. Masa anak-anak Niko kan biasa ngenyat, ALB kan seperti itu. Mungkin pada saat Niko yang diberikan ngubuh memeri sama almarhum ayah sambil cari wastana makanan memeri Niko yang biah-biah Niko. Nah Niko mungkin menjadi hal-hal yang sangat penting. Tapi yang memang dikategorikan masyarakat atau tetangga di sana yang juga nakalnya seperti itu, buat barong lah, kadang-kadang membuat trimo dari kain-kain itu yang dilakukan. Nakal nih kreatif ya, gitu, istilahnya seperti itu ya, memanfaatkan seperti yang dimun. Karena kita nampun yang sebutkan bahwa di desa Gulingan itu adalah seko barong yang disebut dengan pemaksaan itu kuat. Yang mungkin yang lihat barong tertua salah satu warisan leluhur yang itu barong bulu gua. Itu salah satu susunan yang menginspirasi juga. Nonton malamnya hidup taruh musola, ingin terbiasa menarikan rangdo kita buat. Bahkan paling jeleknya kan biasa curi sarungnya bapak nih kok. Itu anggo barong-barongan. Orang-orang bahkan sampai jatuh seperti itu. Ajak teman-teman sampai luka. Nah, itulah sering dapat omelan dari tetangga itu hal biasa itu. Anak-anak ya, kan anak-anak gitu. masa Niko. Tapi kalau waktu itu di soal pelajaran mungkin termasuk cerdas bagaimana di sekolah? Mungkin tidak menyombongkan diri. Mungkin guru Tiang sebenarnya di sebelah rumah. Beliau masih tetangga. Hampir dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ini yang ranking 1. Wow, mahron awak nih. Ternyata, sokir tuh ranking 1 loh, selama SD mantap nih berarti. Meskipun anak orang nakal, kesenian, pelajaran itu tetap fokus kan gitu beliau. Nggih, Niko juga disebabkan pergi Pak.
Bapak sangat sibuk sekali dengan kegiatan membuat genang. Tiang punya kakak-kakak misalnya memang cerdas. Yang dumun niko tiang nginep di rumah kakak atau di rumah dadong dia, ya niko beliau sudah almarhum. Di sanalah tiang ditempa. Mereka itu orang-orang cerdas dan diajarkan termasuk mengajari tiang. Nah, niko menjadi dampak dampak positifnya terhadap mata pelajaran tiang di sekolah. Artinya kan aman nak orang bawa kebiasaan, aman kecenderungan nak orang aman sukses di satu hobi bisa jadi akademisnya kadang keteteran, tapi aman nih jalan kedua-duanya kan gitu melihat. Ya, astung karo seperti ini ya karena memang zamannya niko zaman sulit sekali yang rasakan. Mungkin buku pun kita bagi-bagi belajarnya dulu. Saling silih ya, kan saling gitu. silih. Bahkan minta sama kakak misan yang sering mengajari tiang untuk bisa belajar bentuk-menulis apa bentuknya seperti itu. Itu yang menyebabkan juga yang mikir lingkungannya itu juga mempengaruhi terhadap napi wastane kemampuan belajar. Ya. Tapi akhirnya setelah sekolah itu akhirnya tamat SMK, Kokar waktu itu, pilihannya memang murni akhirnya tetap sekan menikmati seniman makanya ngalih sarjana sendiri kan? Ya. Dari SMP nih sudah matang di sana dan ada memang keinginan lebih mendalami sebenarnya tentang ilmu seni. Tamat SMKI yang tahun 93 langsung ke STSI Denpasar. Ya. Oh ya waktu itu STSI STSI ya, STSI Denpasar. Dan memang tujuannya karawitan gitu ya? Ya dari awal karawitan. Belum tersentuh pertunjukan belum dia. Kalaupun sebutkan seperti itu, kembali yang mungkin sedikit membalik. Setelah 87 niko di Banjar ada gamelan, naring desanya kan tetap ada tradisi lawang Pak. Niko ngebarong niko. Dan niko salah satu puro yang sebutkan tadi bahwa ada puro nama Dalam Luhur Sari. Niko puro yang mengawali tetakson tiang. Cara bentuk kepercayaan tiang mengawali sebuah proses berkesenian. Nah, Driko dulu ada juga gamelan mulai masuk seko ya, mulai masuk seko di sana. Dulu ada barong bangkal dulu yang dibuat oleh para penglingsir tiang yang dan ide sekarang ada ide Ratu Murah pesang Niko. Nah, Driko pun ada latihan-latihan calon narang. Nah, sekarang kan biasanya calon narang Niko kan menaging bondres-bondres Pak. Betul, ya. Nah, Niko lah. Beberapa kadang-kadang pergino bondres Niko tidak dapat ngayah begitu. Akhirnya tiang menggantikan berani di sana. Nah, kemampuan ini pun di atas dasar pembelajaran yang ring SMKI. Karena zaman dulu SMKI ini kok diberi berbagai macam bentuk pembelajaran. Tidak aja gamal saja, menari juga diberikan. Nah, niko yang menyebabkan juga. Betul bisa digunakan akhirnya. Niko ya. Wah, artinya waktu-waktu sebelum kuliah pun mulailah mencicipi bondres pertunjukan yang lain tuh ya. Ya. Cuma belum fokus kan gitu. Ingin melengkapi niko pertunjukan calon narang di desa karena kan dibuatkan sekolah calon narang oleh penglingsir tiang termasuk pengagasnya juga almarhum Bapak buat sekolah calon narang biasa kan ada bondres. Ya beberapa paman-paman niko sebenarnya dan beliau masih tetap ngayah mungkin niko kalau tidak ada yang mau nari tiang lah. Nah, sebenarnya kok dikukar sebuah keinginan juga ingin mencoba berdialog dan berkomunikasi di atas panggung. Dan itu terpenuhi akhirnya lewat jalan tuh kan itu ya. Seperti Niko. Akhirnya Niko yang mempengaruhi sebenarnya dari SMKI. Nah, juga sementara kita kan kos Pak Riki kos di Batu Bulan. Lingkungan di Batu Bulan juga menginspirasi. Lingkungan seni ya, nonton barongnya Niko kan nakalnya dulu kalau SMKI kalau tidak ada guru, bagaimana kita biasanya lari ke barong street ini nonton barong dan melihat tingkah pola di sana. Yang mungkin menginspirasi. Ada yang belajar secara otodidak itu kan. Yang cara makin disebutkan guru mau balik dan seperti itu dia amati dan segala macam gitu ya. Artinya ulijo ijo kan bermain ilmu kesempatan tapi melajah nyama di buku membalik gitu. Jelas seperti ini karena kalau dipahami bahwa kalau kita sebutkan pengalaman itu kan adalah guru utama. Nah, meskipun dengan menonton atau macam mendengar, apalagi bisa praktek langsung. Nah, waktu mulai masa-masa itu apalagi kuliah segala macam terbayang sembeli karena kan kadang orang berpikir nih kalau tamat kerja di apa nih gitu misalnya kalau megaya apa gitu kepikiran apa waktu itu?
saat niko dan Dan karena dia mengalir kan gitu. mengalir saja yang meyakini dari berangkat dari desa Gulingan menuju Batu Mulang, yang meyakini diri dia ingin mengabdi di dunia seni. Karena itu kan tantangannya kalau zaman dulu tantangan sekali Pak, bahkan ada cibiran. Kemudian masuk ke mau nyen kelajian menggambar. Nah, kan itu salah pemicu. Tidak ngalih nakah. Nah, kalau makan dari sana. Nah, dari sana mungkin sebuah cambuk untuk dia belajar di SMKI, mempelajari beberapa lagu-lagu, bahkan pulang nikot yang harus bisa memberikan tabuh pada sekolah. Nah, itu menjadi hal nikot. Dan yang meyakini dengan tekun berkesenian sebagai orang yang konsisten berkesenian pasti ada jalannya Pak gitu. Nah, kalau ngomongin jalan tuh, jalan yang pertama di Gede temukan itu apa gitu begitu? Artinya yang benar-benar akhirnya mengantar, mengiring beli sebagai praktisi seni itu apa? Iya, satu. Dulu SMKI ini kok terkenal dengan berbagai macam pertunjukan yang dilakukan lewat lawatan hotel atau apa. Dan memberikan juga kesempatan, membanggakan juga almarhum Bapak dia. Dumun kan, wentan masuk TV orang nih kan. Ya. Masuk TV, ngena di TV ortang di desa. Nah, tekol di Batu Bulan, negak di ortang. Nah, niko, nah selain yang dia sebutkan ada sentra tari besar, meskipun dari tukang cengceng dawang niko dipilih itu luar biasa sekali niko menjadi sebuah apresiasi. Tetapi yang lebih niko dulu wenten saja di TPRI niko Bondres Pak. Salah satu niko penarinya niko almarhum Bapak Sayang Midep itu yang Dek Molah itu juga yang menang. Yang di sana diberikanlah kesempatan untuk mengorganize teman-teman dan tetap mengiringi beliau dengan memainkan kenang di sana. Melajah bin itu bisa banyak lagi belajar dengan menonton beliau tahu berbagai bentuk bebondresan dan beberapa kano-kano beliau masih melekat dalam pikiran dia. Zaman-zaman Kadek Molah itu kan sedang jaya-jayanya waktu TV ya gitu. Tapi nah kalau akhirnya beli terlibat di dunia pertunjukan itu pertama kali kan cerita beli sampai akhirnya terlibat di Arja Bondres atau apa? Ya, niki pun begitu mengalir. Setelah yang tamat di SMKI sambil ngopi sambil SMKI langsung masuk di STSI kan nih. Di STSI juga banyak berbagai macam kesenian. Tapi dapatnya lawatan-lawatan pentas zaman-zaman itu sangat sering sekali dapat undangan rayaan, acara-acara nasional niko memberikan niko jeda dari sana wentan Arjo Printing Mas. Balik di STSI waktu itu. Tidak, sebenarnya awalnya sih Tiang tidak terlalu fokus ke sana karena masih kuliah. Akhirnya salah satu tukang kenang dari Arjo Printing Mas niko harus kerja keluar daerah. Nah, dari sanalah karena dia juga merupakan anggota sangat Printing Mas diajaklah di sana. Nah, dari sana mulai mulai ada pemasukan di sana. Mulai manhonor ya, mulai dan begitu. Pertama kali mau gambar itu udah mana? Kalau disebutkan itu kalau di masa itu mungkin mau gede kan. Ian SMKI ini masih Rp500 Pak. Pada masa itu. Masa itu niko kalau nasi antun mungkin J2 sata aja niko seperti itu. Kalau masa di SMK ini kok Rp500 dapat honor itu kan wajib dilakukan karena kita di sekolah. Nah, tapi kalau kita sebutkan profesional di napi wastane di Printing Mas niko kita sudah mulai dapat honor 75.000. Joh, bonan. Ya, berarti mulai terbukti bahwa kemampuan ini diremehkan orang itu sebetulnya bisa menghasilkan kan itu. Tapi akhirnya itu berapa lama tuh menggambal kan, sampai akhirnya dapat kesempatan mungkin ngambil bagian peran atau niko pun kalau tidak salah niko Arjo niko menawi uang dia 96 sudah dibentuk niko sampai tahun 2000-an lah niko pun niko 2005 niko pun sudah mulai surut ya niko. Tapi semasa niko dari 96 niko wenten masa luar biasa. Sama seperti grup yang hampir mainnya 2-3 kali niko grup pelopor lah pada hilang seperti itu ya salah satu Arjo yang memulai inovatif disebutkan zaman niko. Arja Muani. Arja Muani. Nah niko juga terjadi kebetulan saja yang main kenang gitu. Lalu salah satu pemain napi wastane Kartalo nya
Belintiang Nyoman Sunarto dari Batuyang, dia dapat undangan lawatan ke Korea. Makanya sering mencari pengganti. Stuntman. Nah, mencari pengganti mungkin tidak mau met gitu mungkin untuk kandonya. Nah, di sanalah Bapak Ardiko Gusti Lanang yang memberikan kesempatan kepada dia. Coba. Ya, toh awak kan ngigel kita ya. Ya, di sana mulai dia nyaluk pakaian dan melajah mopayas dari Kartalo. Nah, kenapa ada keberanian di sana? Karena seluruh daripada kando Pergino niko yang bisa simpan dalam memori. Membalik seperti niko. Nah, di sanalah mulai yang dulunya memang tidak mudah untuk naik panggung dan berbicara, berdialog dan memberikan apresiasi positif dari penonton niko. Nah, dari sanalah membesarkan hati tiang adalah Pak Gusti Lanang. Salah satu penasar senior. Berarti awalnya sing percaya diri gitu. Ya mungkin sangat sulit sekali sebenarnya Pak. Grup kita adalah grup yang profesional dan mempunyai nama gitu. Masing-masing tokoh itu sudah dikenal oleh masyarakat. Sementara kita harus menggantikan. Nah, ada sedikit beban boleh jelas karena kalau disebutkan beban ya, tetapi suatu keberanian yang jelas ada. Yang cara orang yang Bali ada bekal, yang saya ada bekal, sengidang ngorto duduk di atas panggung. Nah, di sanalah memberikan kesempatan untuk bisa Kartalo akhirnya jalan itu beberapa kali, bahkan kalau memang tidak ada salah satu Kartalo di grup Arjo niko yang bisa menggantikan. Tapi kalau karakter beliau pendiri sehari-hari memang lucu, pengen ademan ngomong apa yang kan beli? Ya tergantung, kalau diajak ngomong dia gitu biasa. Yang ngomong di dian bodoh lah ya, Pak. Tapi artinya berdialog di panggung tuh lancar bahna biasa beliau. Ya biasa Niko dari pengalaman Niko yang menyebabkan. Nah, itu kan Arjo Perintis Mas. Ya. Kemudian berkembang sampai akhirnya orang bawa lompat yang Jani nak mengenal sebagai sokir. Telepon Thomas, kengken cerita untuk beli ketemu itu. Nah, Niko pun kembali ternyata berkesenian itu ada fase dinamika ya, turutnya daripada pementasan Arjo dan minat daripada masyarakat. Mungkin dari sanalah dia sedangnya bergaul bergaul dulu ngairingan wayang lah, salah sedikit betas niko yang bergaul di Cayaat. Ya di sana, Pak Tutlanus di sana. Beliau juga salah satu senior yang sering memotivasi dan mengajak yang untuk berkesenian di sana. Nah dibuatlah niko, tapi wastane janger lah niko, janger, dan lagi. Ya tawaat yang teman mungkin seperti itu diberilah kesempatan. Riko malah mencoba, ya melajah lah, kebanyakan bentuk seperti itu dari dari pengalaman di Arjo berceloteh di sana. Mungkin gendong sing mesulur sanjan ke, ya di sana mungkin menjadi ini ke, Niko banyak lama nih ke, tetapi proses ngayah di puro ini tetap berjalan, bahkan sampai karena tiang tepuk saya ngayah jumah digulingan nih ke. Waktu nikah wenten karya gede juga deng sanur, wenten sesuruh tiang deng sanur, deng mas pahit. Masalah lah dia betaro. Di sana tiang disuruh mondres juga di sana. Nah dari sana baru tiang berpikir ngai pakaian niko. Lalu pakaian apa pakaian kenten. Sementara kan improvisasi kan biasa niko apa aja nih gitu salu. Kok konen tawang karakter apa yang dari nikah. Nah dari sana lah mencoba. Nah nikah pun, tetapi yang jelasnya nikah dari proses napi wastane berkesenian dengan teman-teman. Berarti selama itu istilahnya sing time off beliau pas nyambung gitu beliau suat di Perintis Mas sangat Cayaat nyambung artinya prosesnya itu. Ya seperti yang katakan tadi bahwa dia yakin dengan berkesenian dan konsisten. Nah memang tuyuh gitu harus mengisi diri karena dia pikir dulu Niko apalagi pekerjaan yang saya harus lakukan sementara dia sudah memastikan diri bersekolah di sekolah seni dan berkecimpung di dunia seni. Kenapa tidak ini yang menjadi salah satu tujuan untuk bisa menghasilkan sesuatu. Ini jalan. Nah ketemunya ajak Sengap, ajak Dedi itu gimana? Nah Niko biar ke cara medunang benar sebenarnya Pak. Kalau disebutkan gitu lagi ketemu lagi tidak. Nah awalnya sih dia kan sempat ketemu cuma belum jadi waktu itu kita acara-acara itu beman ketemu. Kalau
Mangku Gede, Tompel, dan Mangku Nyoman, Sengap, niko sudah bertemu beberapa. Mungkin 2009 beliau sudah ketemu. Tapi konen-konen dari grup belum niko. Saat niko tiang juga waktu niko tiang mengundang Mangku Sengap untuk menari di desa dia. Niko di Purdalam Batu Renggong, dia masih pakai semir niko. Betul. Tapi dia yang jadi tokoh di sana dulu. Teman lajah kita dari tokoh topeng napi sebenarnya biar bisa aja nyalon orang niko ketemu. Nah habis niko Mangku Tompel kan tiang sering ajak di Jayaan. Nah di sanalah kita ketemu. Mungkin tidak begitu nyaklek aja orang, dia hanya semut oke lah. Pada niko mulai 2010 kita ketemu di kampus 2010. Nah dia belum serius sih sebenarnya di dunia Bondres niko. Nah karena mungkin banyaknya. Yang pada berarti ketemu di kampus waktu itu sudah ngajar. Pas pertama kali diterima, Pak. Pas pertama kali ngajar, baru diterima nih. Baru diterima. Kita pasnya bareng ketemu Mangku Gede waktu itu. Ya, Mangku Gede aja. Kita diterima di sana hanya model dosen uji coba nih kok. Nah, niko lah yang ketemu sering banyak tapi wastane ngomong lah. Nah, beberapa acara kan memiliki acara nih. Biasanya Mangku Gede sama Mangku Sengap. Mungkin karena Mangku Sengap tak bisa, Mangku Gede dapat punya partner, ditanyalah pada saat itu beli ngegalnya Nana, diajaklah dia menari sama beliau. Baru dua niko menari pertama kalinya kalau dia tidak salah sama beliau maksudnya. Tapi sebelumnya niko juga karena tawangan yang mondres-mondres menjadi sebuah keyakinan dari Pak Mangku Gede ngajak dia di Kebalayan niko Pak. Niko yang paling pertama kali dia main. Tapi sebenarnya tiang maluin besul lah niko. Mungkin ya dialog disebutkan niko. Kayaknya belum begitu pasif sekali, masih mencoba bahkan biasanya paling si malu pesuang itu. Ya tiang ya. Tapi kalau sebab nganggo karakter sokir waktu itu atau sudah riasannya sudah seperti itu. Ya karena riasannya sudah seperti ini. Coba seperti itu. Nah akhirnya karena pertimbang apa niki dirubahlah pesonnya nih ke pertimbangan karaktermu Munyi atau mungkin karakter daripada sokir itu sendiri nih. Nah arti sokir itu seperti mana dan sokir itu kan? Nanti sebenarnya kembali karena tidak hanya di dunia napi wastane pertunjukan, dia juga senangnya di wayang juga Pak. Nah waktu Niko diberi kesempatan oleh salah satu dalang. Yang pertama dia mengiringi dalam buduk Ide Bagus Alit Agroparto. Yang kedua dia yang mengiringi almarhum Ide Bagus Sudikso dari Kerobokan. Nah, akhirnya dapatlah undangan dari Dalang Cemblong untuk membuat lagu. Melihatlah salah satu tokoh di sana disebutkan sokir. Spontan saja. Yang menjadi bahwa tokoh itu orang yang sederhana sekali gitu, tapi mempunyai tapi pengetahuan yang luar biasa, itu yang menjadi karakter itu. Bahkan wonten satuane nako nepi kadua yang sudah sebutkan di beberapa broadcast lain bahwa dengan keluguan, dengan kecerdasan dia bisa mendapatkan surga dibandingkan kan wonten ada seperti itu. Itulah yang menginspirasi yang sebutkan namanya sokir. Dari pertama memang itu payasan atau sempat berubah-ubah mencoba-coba banyak sekali Pak. Karakter sokir cuma ngalih pas cara jani itu belum Niko proses dia Niko, dan belajar berias pun diajar oleh Mangku Gede karena dia orang tari kan dengan menyesuaikan pace-nya. Tapi setelah berkembang dia coba stilir lagi dengan memperkuat daripada karakter vokal. Nah, vokal itu dari awal mulai seni itu apa baru belakangan? Ya dari awal karena dia mikir bibir kecil. Tembamnya itu yang dibuatkan. Karena kalau suara yang asli adalah besar sebenarnya. Agak ngebas. Ya, Nikel yang dilakukan. Sing cocok jak riasan gitu. Nggak mau dia Nikel kita. Nah, itu kan kalau diperhatikan ini kalau saya nggak keliru, itu kan mirip karakter cara Lendi Kerasakti itu cara dipakai. Ya. Memang ada inspirasi kemana yang kan di sana? Jangan Pak. Ya, tapi karena bentuk muka disebutkan kan saya karena kucit disebutkan di sana dengan postur tubuh. Nah mungkin disebutkan seperti itu. Tapi itu yang beberapa senior juga Niko kan
yang bibirnya kecil dengan suara khas. Nah, seperti Dek Cilik kan juga kecil di sana. Atau cedil kan. Ya, kayak cedil ya Niko cedil dengan perhiasan seperti itu, suaranya tinggi dia gitu. Nah, Niko juga menginspirasi juga seperti Niko dan menyesuaikan dengan karakter hiasan tersebut. Tapi Len, kalau dilihat berapa kali penampilan termasuk di film, Sokir itu kelihatannya orang nahnya cara blok-blokan tapi dua gitu sebetulnya dia. Ya. Orang-orang bodoh-bodoh pinter gitu kan gimana gitu. Nah, itulah menjadi sebuah inspirasi Sokir tadi yang disebutkan di wayang. Niko. Dalam keseharian dia memang kelihatan, tapi perlu menjadi pertimbangan bahwa dengan keluguan, yang jelas dengan kejujuran. Dia mikir orang yang jujur Niko, orang yang berbicara sesuai dengan pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, Niko yang menjadi sebuah acuan dia yang dipegang. Nah, meskipun hal Niko membuat pandangan yang berbeda terhadap Sokir tersebut gitu. Yang cara nak baling orang kan pang patuh cara trikaya parisuda kan gitu. Sesuai ucapan dan perbuatan kan gitu dia. Ya Niko kan tokoh Sokir yang apresiasinya yang di wayangnya Cemplongnya seperti itu. Karena dia menyatakan apa yang dia perbuat, apa yang dia pikirkan, mungkin dia mendapat tempat yang layak. Nah, kan seperti Niko yang menjadi sebagai inspirasi karakter Sokir Niki ya. Tapi kemas sana ngai karakter lucu tuh karena kan dari pelawak itu ya memang mungkin biarpun berpengalaman tetap harus memperkaya wawasan kan panggungnya pangus di panggung kan dia. Jelas pun Niko. Karena beberapa kali mungkin ada interview wawancara sebagai narasumber dia sebutkan bahwa seorang pelawak Niko harus cerdas, Pak. Cerdas, pintar, kalau tidak cerdas tidak bisa juga. Nah, niki ada kecerdasan yang dilakukan, melihat juga situasi, melihat partner main, karakter dari teman. Yang sering sebutkan bahwa dalam main Niko sistemnya selalu menghargai dan menghormati dari partner Niko. Ada perannya kan itu. Ya, di sana yang harus kita pahami. Karena untuk bentuk lawakan Niko di samping ada dinamika dalam bentuk dialognya juga intonasi daripada Niko juga harus dipelajari sebenarnya. Aman di persentase berapa persen improvisasi, berapa persen memang dipersiapkan bahan kebiasaan beli? Kebanyakan sih kita mengeksplor sebenarnya Pak. Kita sebutkan eksplor dia. Kadang-kadang kalau memang dia mempunyai salah satu ide sebenarnya yang bagi benang merah dalam sebuah lawakan Niko, teman yang dua ini nge-explore. Nah Niko, tapi kebanyakan sih mengimprove sebenarnya, tapi tidak keluar daripada tema daripada lawakan itu yang kita lakukan. Banyak seperti Niko. Niko lah diperlukan wawasan, di sana perlu kecerdasan. Tidak keluar daripada napi wastan, pokok daripada materi yang kita sampaikan. Nah, salah satunya napi kita memahaminya tentang politik gitu, tentang apa atau tentang upacaranya. Nah, di sana akan ada bentuk plesetan-plesetan. Nah, Niko perlu kecerdasan sekali. Sama dengan salah satu contohnya yang kalau tidak salah Niko tentang plesetan tentang Gumi Niko Pak. Niko sebenarnya ketemu Niko ring kerabitan Niko secara spontan saja. Idenya ingin awal waktu. Ya spontan aja Niko dia ngomongnya nyeletuk seperti itu dan akhirnya teman-teman itu seperti piranha, dia langsung masuk, dia langsung buat lagi. Akhirnya terjadilah Niko. Artinya ngalih pemantik itu sengaluh misalnya beliau? Tidak. Sulit sekali Niko untuk memancing, membuat alur daripada Niko. Ada kira-kira mungkin bahan lawakan atau guyonan ani paling fenomenal atau menjadi ciri khas Sokir gitu yang masih beli ingat apa misalnya? Nah, Niki sebenarnya yang senangnya sebenarnya salah satu lawakan dia, tiang sering sebutkan gending-gending rari Niko Pak. Itu mengatakan makanya cocok nih aman untuk bagian anak-anak. Ya, nah Niko di sana Niko kita eksplornya tentang kearifan lokal bahwa di Bali itu ada Sekar Hari. Nah, dia pasti bernyanyi yang benar gitu. Dia juga harus berpikir mencari ide gitu. Membuat juga bentuk nyanyian Niko tapi diplesetkan, bahkan dia bisa kurangi seperti itu atau dia buat sendiri mungkin ada nada gitu tapi ganang mungkin seperti itu dilakukan salah satu bentuknya karena akhirnya yang temukan di sana yang menjadi permainan Niko dan bahkan dibuatkan gending Niko sebenarnya sampai Niko
Contohnya bisa di salah Ya, satunya orang apa? yang nyen ngabo, cang sing nawang, cang sing nawang dia itu. Ya. Tapi ada yang yang sap niko dalam bentuk permainan anak-anak niko kan kebang-kebang niko, Betul. nah niko bentuk niko orang dia ada nyen ngabo. Nah sebenarnya seperti itu dia mencoba yang sing nawang, Pleserkan. ya pleserkannya apa cang sing nawang. Nah seperti itu dia berkesan sekali niko dengan bentuk kando niko sebenarnya. Itu berarti diperlukan kecerdasan juga Ya, untuk mengeksplor. ya, eksplor sebenarnya. Entah siapa yang menjadi pokok pikiran ngemang materi niko istilahnya cara Bali menang kan kita. Ya. Yang lain itu buat harus meleserkan menjadi memparodikan disebutkan niko menjadi sebuah lelucon. Tan saya merasa beli artinya bahwa Selokon Thomas secara keseluruhan orang, luang nih lawannya lucu. Tapi beli sendiri kadang-kadang ngerasa dari 3 karakter nih, misalnya Sengap, Tompel, Sokir, kelucuannya itu seperti apa gitu beli? Sama rata atau gimana mungkin di tingkatnya? Ya ini sebenarnya kompetisi yang positif yang sebutkan. Secara nggak langsung di panggung biasanya begitu Harus ya? seperti itu. Kompetisinya positif nih Pak. Semua tugas kita adalah naik ke panggung itu memberikan penyegaran, lelucon. Harus seperti ini kok. Tetapi tidak boleh. Saling menjatuhkan. Nah, gitu. artinya dalam artian yang cara tiang pribadi mengenal porsi. Bahkan sering terjadi tiang hanya diam. Karena dia punya prinsip Pak gitu. Mendengarkan itu sangat sulit Pak. Kadang-kadang orang tidak bisa mendengarkan. Karena mendengarkan itu perlu konsentrasi. Nah, dari sanalah ada porsi. Tapi kalau memang tiang punya porsi, tiang main bisa. Nah, Habis-habisan bawa habis-habisan seperti itu. Karena tanggung jawab kita bertiga ini adalah memberi lawakan kepada penonton. Ya. Ada sih pengalaman yang paling berkesan di selama pentas dari mungkin belasan tahun ini yang tak terlupakan gitu Bli? Kalau tiang pribadi dulu karena masih nyemak gaya nguruan lah Pak. Dan memang sibuk. Kalau tidak salah niko ring kelungkung malam niko yang tidak bisa. Hilang Suaranya hilang dan merasa menangis sekali. Semua itu pernah bangku gede, pernah juga habis bangku nyoman. Juga. Karena memang kelelahan atau kan? Memang capek sekali. Dia memang capek sekali. Tiang kalau memang beliau berdua mangku bisa ngomong dengan suara asli kalau dia akan berubah. Bahkan ikut tidak keluar suara. Nah itu yang menyebab satu malu kepada diri sendiri dan juga malu kepada penonton. Masyarakat sebenarnya. Dari sana menjadi pembelajaran untuk dia bahwa setiap pentas niko disiapkan kondisi fisik yang bagus. Niko yang menjadi yang tadi bes ngampet gitu. Iya, kadang-kadang seperti itu. Mungkin kembali cara menjaga kesehatan dan juga mengatur daripada pola istirahat itu penting menurut yang. Ini senjata utama. Ya, karena dia suaranya memang dibuat seperti ini. Kalau suara biasa nu ngancang bisa meskipun bagaimana seraknya masih bisa nih kalau. Tapi kemas yang beli kadang-kadang kalau misalnya di panggung, tadi sih ngesat gitu beli di panggung itu bunyi biasa pesuna. Nah, mungkin pernah seperti itu, mungkin karena ada perubahan karakter akan membuat parodi-parodi seperti itu, mungkin pernah, tapi tidak selalu fatal sekali, karena mungkin dia tetap konsisten. Bukan bagaimana setelah make biak niko, suara niko tetap seperti, bahkan sampai yang di luar panggung, sampai pernah ditanyakan sama teman, bos tinggal ganti bunyi, karena masih riasan juga yang kuat. Tapi kok di luar panggung, ini sebelum ngenah di podcast, sebelum main film, ada sih ini mengenal sosok Sokir tuh, karena kan jauhnya di panggung. Sampai sekarang banyak orang tidak tahu sebenarnya. Sampai sekarang masih banyak juga orang tidak tahu, mungkin karena yang bukan bagaimana datang ke tempat pentas, mungkin tidak tahu kalau diangkut Sokir gitu. Agak beda ya sama Mangku Gede Sengap karena suaranya gitu kenal bisa dikenal. Ya mungkin dari pengalaman karena sibuknya tempat yang sering ngayah di pura niko sampai tidak dapat tempat duduk biasa niko. Bahkan dia kadang-kadang bertepuk yang rame dan tidak ingin menyebutkan panitia yang taruh aja tas di sana. Karena itu keluar dari yang dulu karena masih pergi noake kan seperti ini banyak orang tidak tahu sebenarnya. Ada itu prinsip juga beli tidak mau dianggap bahwa ini perginan itu karena harus itu enggak gitu. Ya harus seperti ini kok karena hal itu yang dilakukan melihat situasi. Kadang-kadang keegoan kita terlalu melampaui juga memberikan kesan yang tidak bagus tentang kepribadian kita sendiri. Intinya seperti ini kok yang dilakukan. Ada cara janing orang sing time kena star syndrome gitu ya. Niko yang dilakukan. Sering meniko banyak pun kadang-kadang
di gang dia di rumah niko kadang banyak orang terkejut gitu. Dia tahu sopir niko itu. Ternyata yang dimungui di rumah digulingan dia. Tidak pakai baju sama adik sama teman-teman di rumah yang bekerja dia nyoba kenang niko. Ternyata orang datang yang beli kenang. Kon kok Pak Sukir Diki ada seperti itu dia. Masa? Dan dia tidak percaya kalau dia itu adalah Sukir gitu. Agak beda memang kan beda. Iya, karena ya perubahan karakter terjadi kesehariannya dengan dipendat kan. Tapi kalau nah ini nyambung deh ini di awal beli kan tuning orang masih ada image di masyarakat pada masa itu apa kelalih melajah seni dan segala macam. Pada akhirnya beli bisa membalikkan omongan itu dengan keadaan sekarang ini kan itu dia. Seperti yang bilang bahwa Niko tidak semua cibir itu adalah hal yang negatif. Tidak semua sebuah lontar itu membuat kita down. Bahkan yang secara gurun dia orang semakin kita ditekan, kita harus bisa akan membuat lonjakan lebih tinggi sebenarnya Niko menjadi pemicu. Ya mungkin zaman Niko banyak seniman yang sebutkan melarat, bahkan nyokolah panahnya sehingga makan pun tidak. Nah, tergantung juga sekarang kembali ke karakter masing-masing dan individual ya, menjadi seniman profesional yang dibekali dengan kemampuan profesional dan konsisten di bidang ini. Kuncinya itu ya konsisten. Ya konsisten ya jelas Niko. Tidak juga di rumah ngayah pun biasa seperti itu. Bahkan yang namanya orang di desa kan seperti Niko tidak menyurut yang untuk bisa tetap gitu karena memang motivasinya saya harus bisa dan membawa sesuatu. Sulitnya ekonomi zaman itu untuk masuk ke Batu Bulan niko nunggu bekal doang tali tengah habu pas 5 kilo dan harus kos dan harus bisa makan sampai hari Sabtu. Pengalaman masa dulu gitu. Niko luar biasa. Sulitnya seperti itu. Untungnya ada karena faktor disiplin keinginan belajar yang beberapa guru-guru memberikan perhatian, diajak. Yang dulu niko sampai tidak diajak pergelaran. Sebab ke sana. Tidak ada harganya belajar kita. Tapi untungnya seperti itu, ada kemampuan yang dukung dengan disiplin. Makanya dilirik oleh guru-guru, diajak dan sering juga diajak oleh teman-teman untuk menggambar meskipun ngayah pada saat itu diberi sesuap nasi dan kita bisa makan malam itu. Aman jadi yang. Nah, di luar pentas itu beli kan juga sebagai tenaga pendidik, dosen. Nah, itu kan beli ngatur waktu tuh beli antara kesibukan di kampus sejak pentas. Nah, kembali Pak, kalau disebutkan seperti itu kita tetap menjaga profesi gitu. Kalau di luar kampus kita profesi sebagai seniman, kalau di dalam kampus adalah pendidik, tetap konsisten. Sebagaimanapun beratnya yang berusaha, kalau zaman dulu masih ada tatap muka, yang berusaha untuk tetap makan dan mengatur waktu tersebut dan tetap berkoordinasi dengan mahasiswa. Ada apalagi jadi dipermudah aja belajar ada online seperti itu yang dilakukan. Niko tetap Niko karena di masyarakat kita sebagai pelayan di bidang seni di kampus kita ada juga pelayan untuk para mahasiswa kita. Kayak beli artinya kan ya ini kan karena dunia yang nggak berbeda di kampus akademik kadang-kadang harus serius di pentasnya. Kadang-kadang terbawa sendiri karakter panggung itu di kampus atau di kampus yang dikenal ya sosoknya lain agak-agak tengah deh misalnya tuh ingin deh. Ya tetap Niko karena kembali seorang pendidik kan memang harus mendidik dia Pak. Ya mendidik dalam artian juga membentuk dia mempunyai budi pekerti tetap seperti itu. Tapi hal-hal ini yang lakukan mungkin disiplin disiplin termasuk harus dilakukan. Tetapi kalau dalam gaya mengajar, ya melihat situasi daripada kelas pada zaman dulu masih dalam bentuk tatap muka, yang lebih senang mengajarnya lebih seperti itu. Coba yang selipkan beberapa hal-hal yang merupakan banyolan seperti itu, yang terkait dengan mata kuliah, materi yang dia berikan. Ya kan seperti itu. Dengan serius pun terlalu banyak mereka pun tegang. Nah, tapi dengan mencoba mengkombinasikan, tapi tidak sepenuhnya, tapi dia coba mengkombinasikan daripada hal itu menjadi suasana kelas itu lebih hidup, lebih hidup ya. Tapi kalau membanding misalnya di mana beda kenikmatannya yang beli rasakan sebagai dosen dan sebagai perginan beli? Ya kalau perginan jelas kepuasan menghibur.
sebagai dosen adalah kepuasan mahasiswa itu mengerti gitu. Apa yang menjadi materi yang kita sampaikan, mereka memahami, bahkan mereka itu bisa memberikan sebuah apresiasi terhadap materi yang kita berikan nih, Pak. Dan menghadapi mahasiswa ini orang mah bengkong, bengal deh kan. Itu sudah biasa. Nah, triknya ingin menghadapi Oh, dia. kalau Tiang sih sebenarnya melihat juga kemampuan karena mereka mahasiswa memberikan tanggung jawab kepada dan mungkin menguji kemampuannya. Seperti itu dengan batasan masih sebagai orang dosen dan mahasiswa. Ini yang dipergunakan. Materi atau pembelajaran yang dipergunakan untuk bisa merubah karakternya. Ada yang pengaruh dia, artinya popularitas sebagai sokir itu membantu mempermudah mengajar di kampus lebih. Mempermudah maksudnya artinya membuat kedekatan dengan mahasiswa mungkin dan mereka cenderung jadi lebih ya tidak merasa berjarak dengan dosen mungkin. Ya, jelas Pak Niko. Setelah dia mengetahui dia Niko adalah Sokir. Bahkan ya disebutkan bilang Pak Sokir dia sebutkan sekarang banyak kan. Di kampus Pak Dia Sokir Pak jadi. Sokirnya sekarang ya seperti itu. Sama berarti Pak Sugama, Pak Codet Ya, dipanggil di seperti kampus itu. kan Ya, itu jadi. Niko pun ya. Ya mungkin namanya Niko. Ya, sekarang kan Pak Niko tidak begitu. Nah, antara kita dengan mahasiswa sebenarnya sih dekat sekali, mereka sudah dewasa kadang-kadang Niko. Tapi perlu juga ada hal-hal yang menjadi sebuah tatanan etika dalam artinya, pendidikan tersebut. Ketika bersikap di kampus lain, di panggung lain kan itu dia. Ya, Niko pun. Yang apa yang disebutkan Prof. Dibio waktu niki adalah disebut dengan mungkah lawang Niko. Ada tempat yang lain dan ada tempat yang khusus seperti Niko. Harus tahu kondisi itu kan. Ya, Niko ya, mengkondisikan diri juga seperti Niko. Nah, kalau tidak salah, beliau Sokir ini pernah mendapat penghargaan gitu dari pemerintah Provinsi Bali gitu beliau. Saya lupa namanya, biar apa nama beliau. Yang dapat 2 kali Dharma Kusuma apa? di kabupaten yang dapat Kirti Budaya. Kirti Budaya. Yang di Kabupaten Gianyar di Badung. Yang Badung Kirti Budaya, Niko. Lalu yang di provinsi Sewaka Dharma. Sewaka Dharma gitu. Ya, pelaku seni di bidang seni kerawitan. Nah, prosesnya itu seperti apa boleh yang sampai artinya dipercaya dengan penghargaan? Ya, mungkin satu syarat umur. Yang jelas Niko yang diajukan dari kampus Unhi. Beberapa teman-teman yang memang awalnya dulu ditawarkan untuk bisa seleksi Niko untuk penghargaan Niko tidak mencukupi umur persyaratannya. Akhirnya dari salah satu pegawai ada teman nyatakan patut berapa umurnya sekarang, udah 40 lebih sudah seperti itu. Akhirnya diberikanlah yang kesempatnya itu yang mengikuti prosesnya, apa yang menjadi aturan dalam napi wasta syarat-syarat tersebut nanti ada blankonya kalau tidak salah Niko, dan menampilkan satu karya-karya pengalaman-pengalaman daripada kita, termasuk juga keaktifan kita sebagai seorang seniman di bidang seni seperti Niko yang menjadi syarat-syaratnya tersebut, dan ada verifikasi dari tim Dinas Kebudayaan dan akhirnya Niko yang diloloskan. Kalau biasanya menganggap penghargaan semacam itu artinya fungsi atau boleh dibilang seperti apa beli menerima penghargaan itu beli, artinya memandang penghargaan itu. Kembali kelas baliknya. Dulu seorang seniman itu mungkin dilihat pedang sebelah mata, tetapi dengan konsistennya Tiang, dengan perjalanan sampai sekarang ini ternyata provinsi, pemerintah daerah Bali sudah memberikan dia apresiasi. Berarti Tiang mempunyai rekam jejak tentang berkesenian Tiang dengan salah satu penghasilan dana penghargaan inilah. Itu luar biasa sekali karena itu merupakan catatan dan termasuk nanti biodata kita yang bisa disebut itu sebagai bukti konsistensi dalam berkarya puluhan tahun itu kan. Yang cara orang tetap mengajarkan dan melestarikan dalam bentuk entah itu disebutkan kan ke pelaku seni sebenarnya, mengajar atau menari, mendongayah itu yang diberikan luar biasa sekali Niko yang diberikan, dan terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Bali dan tim verifikasi dari Dinas Kebudayaan. Kalau berkaitan dan mengajarkan itu tadi, Beli sendiri ada kepada putra-putri itu misalnya ada nggak mungkin bukannya menghimbau tapi istilahnya mengarahkan mereka juga untuk
meneruskan di bidang Ya seni? jelas Niko harus. Nah mungkin kembali seperti Niko, sebenarnya tidak bisa dipaksa sebenarnya Niko. Minat Minat hobi lagi. bakatnya kalau misalkan kadang-kadang banyak seperti itu yang terjadi. Tapi tetap salah satu bentuknya apa yang tiang lakukan mungkinnya dalam bentuk mengkenal yang bercoba untuk memberikan beberapa hal-hal terhadap murid-murid, kan itu salah satu bentuk yang harus dilakukan sebenarnya. Kalau dari rumah putra-putri ada yang meneruskan nggak, Bang? Belum kelihatan ya? Belum ya. Tapi keponakan-keponakan sudah ada Sudah beberapa mulai tertarik gitu ya? ya karena lingkungan semua seperti itu. Oke. Nah, kalau tidak salah, ini kan selain karawitan, bonres, arja, menggending lagu Bali, taen semdi. Ya, yang menggending tiang sebenarnya hanya dengan grup saja. Kalau bernyanyi sendiri seperti itu mungkin disebutkan tiang senang sekali menikmati yang tiang biasanya pergunakan sebagai Bahan lawakan. Kalau Tapi aman menyanyi, untuk menggending rekam khusus? oh tidak, tidak pernah dia. Nah, Karena dia percaya, mungkin karena memang ada bidangnya yang khusus untuk itu, ada yang dia ada yang paham pun nak lain kan gitu misalnya. lebih baik seperti itu sebenarnya. Tapi untuk bisa menyanyikan mungkin menjadi bahan lawakan, dia juga Dua pasti bisa. menikmati daripada karya-karya Teman-teman musisi Bali. jelas Gitu. Peniko. Dan apa yang dia lakukan itu adalah salah satu lagu yang memang dia kagumi sebenarnya, yang dia ingin dengar meskipun tidak sempurna sekali. Karya-karya itulah yang juga memberikan inspirasi. Ada yang penyanyi pop Bali idola Beli Sokianyin? Kalau disebutkan yang salah satu yang Rai Penny Rai Penny. juga Watas Niko yang mungkin menginspirasi juga adanya Bidi Udiano juga seperti itu. Itu yang dua karakter yang luar biasa. Yang sering kadang-kadang memberi ide untuk lawaan juga Kelawakan juga. lagu-lagunya itu beliau. Sebenarnya sih secara umum kalau lihat banyak sekali Pak. Beberapa karya-karya beliau yang dia pergunakan kadang-kadang diparodikan, kita sebutkan bukan istilahnya melecehkan, kita parodikan plesetan dengan tujuan itu. Sebenarnya kita harus juga mempelajari bagaimana sebenarnya lirik sebenarnya Niko. Dan itu tidak mudah memang Dan kan tidak orang mudah. bisa- Dan memilih lirik itu yang bisa diplesetkan itu perlu juga kecerdasan. Pangus kan. Banyak pangus lah Niko benar. Kamu asal plesetkan malah mata raga. Dan juga kadang-kadang ketersinggungan pun terjadi. Nah, mungkin perlu dipahami tidak ada keinginan seperti itu karena istilah ada disebutkan parodi. Parodi juga memplesetkan sesuatu yang tujuannya juga yang pergunakan memplesetkan atau memparodikan itu tujuannya untuk lelucon sebenarnya. Tidak ada keinginan. Tapi itu hati-hati pangsian ada nak tersinggung kan. Ya jelas banyak. Niko banyak itu yang disebut yang kembali tegaskan bahwa melawak Niko tidak aja pintar tapi harus cerdas di sana. Oke. Nah, Bli, satu lagi nih. Kalau dari perjalanan yang panjang di seniman itu, satu kata kalau boleh bilang, kepuasan apa yang dapat Bli rasakan sebagai seniman? Satu, yang bahagia sendiri. Dan kedua, dan bisa membahagiakan Bahagia penikmat, sendiri dan membahagiakan orang lain. Gitu orang ya. lain. Itu yang penting. Karena apa yang dia rasakan saat melawak, kalaupun dia tidak bahagia dan tertawa dengan diri saya, berarti dia belum bisa membuat para pencinta atau penonton itu bahagia. Mumpung ingat Bli, ada nak orang cara lagu saya mengatakan kadang-kadang pelawak itu kadang-kadang anak miris kena nasibnya. Dia bisa nggak enak kedek, tapi padahal saat dia ngelucu tuh dalam hatinya sebetulnya dia menangis karena banyak masalah. Tanya ngalamin itu Bli. Itu hal wajar. Manusia. Dia harus ngelucu, tapi sebetulnya saat itu perasaannya sedang bertentangan. Ya, mungkin hal yang sangat apa namanya, yang masih yang tidak lupakan. Almarhum ayah meninggal malam niko yang main di kremasi Napi Westanem Bebalang. Main di sana lucu sekali. Pulang ke rumah, istri menangis menyatakan bapak meninggal. Dari hari-hari niko belum teman-teman pun tidak tahu kalau bapak yang meninggal. Yang tetap main menjaga. Nggak mudah kan itu. Dan harus di sana ada pemilahan. Ada pemilahan di sana. Karena tugas pelawak itu adalah membuat orang tertawa begitu. Banyak kejadian sebenarnya yang sebenarnya dilakukan itu pun
sangat bertentangan. Tetapi kembali saudara yang kita pun tidak boleh terpuruk dengan suasana seperti itu karena kita sebagai profesional dan sebagai contohnya Denke bahwa Tiang harus bahagia dan baru bisa membahagiakan orang lain. Itu yang penting dia harus dijaga. Kalaupun itu kadang-kadang setiap orang punya masalah yang memang harus dipilah-pilah gitu dalam dan bentuk. Akhirnya kan sesuai prinsip Sukir orang karena kesederhanaan itu dia berbuat apa adanya dan akhirnya mengantarkan dia ke surga. Ya, itu bentuk seperti itu. Apa yang tentang bentuk kejujuran itu yang harus memang dibuat. Nah, artinya karakter daripada Sukir Niko yang pegang teguh seperti itu. Dengan ya mungkin masih sampai saat ini juga perlu masukan dari teman-teman, kritik, saran tentang bagaimana sebenarnya hal itu. Itu pun sudah terjadi, bahkan tapi dia tidak pernah menampik seperti itu. Apa yang menjadi semacam yang sebutkan kritik Pak gitu, karena kritik dia sebutkan kritik, melihat seperti ini tanggapan daripada penonton, oke, kita harus berbuat atau membuat memuaskan yang tidak puas gitu. Meskipun secara kenyataannya kita tidak bisa memuaskan masyarakat pasti secara kan ada di siniman kan gitu. Ya pasti Peninggawa ya. Oke. Nah, sebagai penutup, beli ada nggak 1-2 kata, bukan kata bijak ya, tapi arti mungkin kita ingin mendengarkan satu perenungan dari sosok Sukir itu, mungkin apa kira-kira beli ada nggak? Kalau Tiang sih konsisten bekerja sesuai dengan Swadharma akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Oke, nice gitu ya. Konsisten bekerja sesuai dengan Swadharma akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan dan pasti memuaskan. Ya, Terima kasih banyak Bli sudah hadir di Oke Made dan bersedia berbagi cerita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi yang lain ya. Dan tetap sukses selalu kegiatan di kampus maupun di dunia seni. Dan tetap jangan lupa selalu salam cangkir kopi hangat.